selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Rianto. Nah, jadi kita akan di video ini akan melanjutkan dari seri sebelumnya mengenai dokumen understanding. Dan kita melakukan project di Automation Challenge yang berhubungan dengan dokumen understanding juga. Nah, kalau misalnya teman-teman miss, ada beberapa bagian video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang melanjutkan, selamat datang kembali. Di video ini kita akan lanjut ke step kita selanjutnya ya. Nah, jadi tanpa kita panjang-panjang. Nih, di sini tadinya kita sudah melakukan beberapa bagian ya. Kita sudah melakukan classification, digitize, dan juga taxonomy ya. 3 bagian sini sudah kita lakukan. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita melakukan dokumen extraction ya. Kita akan mengekstrak informasi yang kita ada di internetnya. Cara yang gimana? Kita tinggal tambahin saja nih teman-teman ke dokumen understanding ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada bagian ini, teman-teman bisa aktifin terlebih dahulu ke bagian admin, kemudian ke tenant, dan ke service-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin ini teman-teman perlu akses pro trial ya. Jadi dengan UiPath Community kita bisa mengajuin trial itu selama 60 hari untuk mentesting fitur-fitur yang ada di UiPath-nya. Salah satunya yaitu AI Center dan juga Document Understanding. Tinggal di add aja service-nya bagian Document Understanding dan AI. Oke, itu ada di video pertama juga ya. Kalau teman-teman lupa dan belum muncul. Oke, kita balik ke Document Understanding kita ya. Di sini kita tinggal add aja new project di sini. Project name ini ya kita karena situ ada RPA challenge ya. Range 2 ini project latihan. Oke. Advance-nya ini tidak perlu banyak dikonfigurasikan. Ya, ini nggak terlalu banyak dikonfigurasikan. Habis itu kita create aja langsung. Oke, setelah itu kita tinggal klik aja RPA challenge. Dan kita tambahin dokumen type kita. Ingat tadi kita ada 2 tipe ya, teman-teman. Kita akan training dulu nih robot kita di sini. Caranya ini ketika kita udah, kita new document type dan using form AI, semi-structured AI. Nah, di sini karena form kita cukup berstruktur untuk dua jenisnya, dan strukturnya cukup jelas ya di sini. Invoice number-nya di sini, date-nya di sini, balance due di sini. Begitu untuk 2, 3, 4, 5 ya. Kecuali untuk invoice tipe B memiliki template-nya sendiri juga. Tapi ini termasuk dalam form yang berstruktur ya. Karena ada beberapa bagian memang posisinya tuh udah fix di situ gitu. Nah, oke. Kita tinggal new document type dan using form AI saja. Dan session name ini kita dokumen A. Kemudian kita klik create saja. Nah, maka di sini dia akan minta kita untuk upload file kita nih. Kita diminta add 1 sampai 20 dokumen yang mirip-mirip. Dengan maksimal bisa hingga dengan 20 halaman ya tiap dokumennya. Dan di sini kita dari webpad mendukung PDF, TIF, JPEG, PNG dokumen dan semuanya itu bisa kita lakuin. Nah, kita tinggal masuk saja di sini. Karena data kita terbatas ya, tentu saja dengan semakin banyak dokumen untuk training itu semakin bagus. Tapi karena di sini kita terbatas, kita cuma ada 6 dokumen, nah kita coba 5 aja di sini. Training, opsi kita upload. Nah,
Jadi dia akan coba dulu nih pelajari atau ngecek nih dokumen yang sudah kita upload. Terus kita tinggal klik import saja. Jadi dia akan mencoba nih mengidentifikasikan bagian-bagian apa saja nih yang bisa dia lakuin, beberapa bagian yang bisa diproses gitu. Tapi nantinya tentu saja bisa kita training lagi ya, kita training sendiri. Oke, close di sini. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa bagian yang emang dia ekstrak buat kita. Misalnya di sini ada date, ada ini SMT Corp ini bagian sini, Ocean USA ini ya. Oke, kemudian kita ada balance due-nya, ini total value kita. Kemudian ada bill to siapa, rate-nya berapa, quantity, subtotal, tax, dan total. Kan informasi yang kita butuhin kan tidak semua ya. Kayak contoh sini invoice number gak ada, itu doang sih. Nah, sedangkan informasi yang di sini itu gak semua kita butuhin. Nah, kita perlu melakukan hapus dulu nih. Kalau date kita butuh, ini kita hapus saja. Kita butuh. Bill to-nya kita juga tidak butuh. Rate kita tidak butuh juga, karena maka itu kita hapus. Quantity juga tidak dibutuhkan. Text kita tidak butuh. Dan balance due ini total ya. Sama dengan total, maka total kita hapus saja. Untuk total kita tidak butuh. Ini kita mungkin ganti namanya menjadi total. Total due dan di sini juga total due. Oke, kita save. Tunggu, kita edit sekali lagi. Ini berupa data type-nya itu number ya. Save. Dan sini itu berupa date di sini. Auto, ya ini autoin saja. Save. Maka formatnya akan berubah. 290630. Oke, sip. Selanjutnya kita kan pengen mengambil informasi ya, invoice date-nya ya. Berarti kita tinggal nambah invoice number, oke. Dan kita pilih invoice number kita dan kita klik edit, dan ini merupakan tipe data number di sini. Save. Oke. Dan kita butuh satu informasi lagi, itu adalah nama company kita. Company name. Oke, company name merupakan yang atas ini ya. Kalau bill to ini menuju siapa? Dia company name ini lebih dimaksudkan ini company siapa yang mengirimkan. Maka yang kita ambil adalah yang atas ini. Kita blok dan kita di sini C ya. Kita tinggal klik aja C, maka dia akan diikuti. Begitu juga ya. Kalau misalnya teman-teman lihat aja di depannya ini D, B, I atau C gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal blok aja di sini misalnya dan saya cek. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke situ juga. Jadi tergantung puas ya atau teman-teman gimana cara buatnya. Itu ya untuk ekstraknya. Misalnya untuk date kalau misalnya saya hapus di sini, date saya hapus, terus saya blok, klik date dia aja.
Nah, lihat kalau misalnya sini kosong ya. Kita blok, kita klik keyword D, karena sini D ya. D, maka dia akan ekstrak. Nah, itu cara untuk mengambil informasi ya. Kalau udah, ini untuk dokumen pertama ya. Habis itu kita tinggal skip ke dokumen kedua. Dan kan sini masih kosong ya semuanya. Teman-teman tidak usah melakukan itu semua ulang. Kalau misalnya kita perhatikan di bagian kanan atas, sini ada tombol predict ya. Ini akan mencoba dengan informasi sebelum yang kita provide, kita data training kita pertama, dia akan coba implementasikan ke dokumen kedua kita. Nah, kita tinggal di klik saja predict kita, maka otomatis dia akan terisi juga nantinya. Begitu juga dengan kita skip ke dokumen ketiga, kita predict, akan dapat segitu juga. Keempat, kita bakal cek, kita predict lagi, benar informasinya 16996 2100 total, date-nya Juni 20 2019 2019 06 20 benar, dan company name-nya benar juga. Kelima, kita predict, oke benar ya, semua sudah benar, sudah oke semuanya. Kita tinggal ngapain, publish saja nanti. Ekstraktor, kita kasih nama xt doc a, untuk ekstrak dokumen A, kita publish. Dan sini kita copy aja endpoint kita. Sekarang kita simpan dulu di Notepad ya. XTA. Kita paste dulu di sini endpoint kita. Ini bakal kita pakai nantinya. Sekarang kita lakuin untuk dokumen B. Kita refresh. Dan kita refresh di sini juga. Maka di sini ekstraktornya bakal nambah satu ya. Dokumen B kita tambah lagi. Tab yang sama. Untuk B kita create. Dan kita tambahin data kita. Dokumen tipe B. Ini kita tambahin 5 ya. Oke, 7, 8, 9, 10, 11 juga. In, dan kita upload di sini. Dia akan proses. Ini prosesnya sama persis dari yang sebelumnya. Cuman dengan layout yang berbeda saja. Oke, import. Nah, mungkin di step ini mungkin teman-teman bisa pause videonya dan coba lakuin sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi supaya yang sebelumnya kan sama persis nih, cuma layoutnya agak berbeda aja. Mungkin bisa pause dulu videonya dan bisa mencoba lakuin ekstrak sendiri dulu. Kalau bisa bingung, nanti baru kita continue dan kita bakal lanjutin dan ikutin dari sini. Oke, silahkan di pause di sini. Bingung? Ini saya akan lanjutin ya. Ini ada beberapa informasi kalau misalnya dari webnya, nggak semua kita butuhin ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, oke. Di sini NUNCST kita nggak butuhin, kita hapus. Invoice, ini invoice number, benar ya, kita butuh nanti. PO number kita nggak butuh, kita hapus saja. ATT ini kita tidak butuh, kita hapus saja. Ini merupakan isi dari sini ya, karena kita nggak butuh, kita hapus saja di sini. Quantity juga kita tidak butuh. Subtotal, subtotal itu enggak, tidak butuh. Cell text kita tidak butuh.
Total kita butuh, dan forward by-nya kita tidak butuh. Oke, dan kita hapus saja. Oke, yang sudah benar nih di invoice dan total ya. Invoice nih kita mungkin lebih tepatnya itu kita rename menjadi invoice number, dan sini number, type-nya itu number ya. Jadi kita klik save aja. Total, oke, total biarin total saja. Yang perlu kita tambahin di sini adalah invoice date di sini. Oke, dan kita blok di sini dan kita ketik N di sini. Maka dia akan mendapatkan informasinya. Kita edit dulu dan kita ubah tipenya kita menjadi date, dan formatnya kita otomatis. Oke, karena sini formatnya sudah sesuai yang kita mau, maka sini nggak ada perubahan. Oke, sudah. Setelah itu kita butuh satu lagi, yaitu company name-nya kita. Tambah company name. Oke, company name itu yang di sini ya. Di blok, dan kita cek. Maka dia akan muncul di sini. Terus itu udah. Itu untuk dokumen yang kedua. 4 informasi dong yang kita butuh. Kita skip coba. Kedua, dan kita tinggal klik aja predict di sini. Dia akan muncul semuanya. Invoice number 284432 benar, oke. Total di sini 10980, oke. Invoice date dan juga company ya, oke, benar ya. Kita predict lagi 4, kita predict benar, dan 5 kita predict juga. Oke, dan kita bakal publish di sini. Publish kita ext.b aja, dan kita copy juga endpoint kita masuk ya, ext.b, kita paste di sini. Oke, nanti kita akan gunain di belakang. Close. Maka untuk proses ekstrak atau kita training data kita sudah selesai ya. Dengan masing-masing dokumennya ada 10, 2 jenis dokumen type, dan juga ekstraktor kita ada 2 nantinya. Dan tadi sini ada classifier ya teman-teman. Kenapa saya nggak bisa tambahin classifier di sini? Sini bisa kita tambah manual training ya. Nah, dokumen kita ini kurang. Dan dia tidak mau. Minimal kalau misalnya kita mau pakai classification, harus ada 10 sampel, atau masing-masing dokumen itu minimal harus ada 10 dokumen. Karena sini cuma ada 5, makanya nggak bisa gitu. Dan dari automation ini juga belum ada lebih, cuma dikit datasetnya yang bisa kita pakai. Maka sini classifier juga nggak bisa kita pakai sayang. Jadi kita coba aja menggunakan extractor. Ketika sudah, kita cari extract, dan data extraction scope kita keluarin. Dokumen path sama seperti tadi ya, kita masukin variabel yang sudah kita buat in dokumen path. Taksonomi, variabel taksonomi, dokumen text, classification result, oke, sini kasih 0, buka kurung 0 ya, berarti kita mengambil hasil yang pertama. Karena classification result sendiri itu dalam bentuk enumerable ya, atau sebuah list yang berisi informasi-informasi. Jadi kita cuma butuh yang pertama. Jadi sini ditulis saja classification result 0. Dokumen object model ini di OM. Sorry, OM. Dokumen type ID kita agak butuhin di sini, dan kita tinggal
Next. Oke, dokumen tab ID nggak ada di sini ya. Oke, dokumen tab ID itu kosong, tidak masalah. Selanjutnya kita tinggal masuk ke machine learning extractor di sini. Tinggal ditambahin saja nih. Dan nah, disinilah endpoint kita dipakai. Kita tinggal ambil ya yang dokumen A, kita copy, dan kita masukin ke sini. Control paste dan kita get capabilities. Kita rename menjadi dokumen A, dan kita tambah satu lagi, itu untuk dokumen B. Kita ambil endpoint dokumen B dan kita taruh sini. Get capabilities. Dan kita rename di sini dokumen B. Oke, di sini juga gak ada ML skill-nya ya, karena kita sudah training. Selanjutnya, kita tinggal configure extractor saja. Nah, di sini yang penting di sini untuk dokumen A, yang perlu kita centang adalah di bagian dokumen A aja yang di tengah-tengah ini. Untuk dokumen B, kita cuma perlu centang yang ada di bagian dokumen B saja. Karena dua ini memiliki format yang berbeda, sehingga informasinya juga berbeda-beda nanti yang kita ambil. Maka kalau misalnya di dokumen A, yang dokumen B kita nggak perlu centang, karena itu beda format dia. Begitu juga yang di bagian dokumen B, yang bagian A ini kita nggak perlu centang. Oke, kita coba dulu ya di bagian dokumen A ini. Kita ke dokumen A kita, invoice number. Berarti sini kita invoice number disesuaikan saja. Invoice date kita ke date di sini. Company name kita ke company name. Total due kita ke total due di sini. Begitu juga yang dokumen B berarti invoice number B. Invoice date di sini. Company name di sini. Total due B berarti total. Maka sudah sesuai semuanya di dokumen B maupun di dokumen A. Tinggal disesuaikan saja. Ini juga merupakan nama-nama yang kita buat tadi di dokumen understanding kita ya. Dan informasinya cuma ada 4, ya sesuai dengan yang kita buat. Kalau misalnya teman-teman bikin lebih dari 4, ada 5 mungkin informasinya. Sini juga bakal muncul nanti. Tapi tentu saja informasi yang kita ekstrak ini berdasarkan taksonomi kita ya. Kita ada invoice number B, B, B. Kalau misalnya teman-teman mau coba nih untuk mendapatkan informasi yang pengen kita ekstrak, itu juga tidak masalah. Untuk ya sekedar latihan-latihan saja itu tidak menjadi masalah. Udah? Kalau misalnya sudah, kita tinggal klik save saja. Maka untuk bagian data extraction scope itu selesai. Yang terakhir kita tinggal di validate. Validate ini untuk melakukan validation saja. Dan ini nggak harus selalu ada dokumen path, sorry. Untuk membantu kita melakukan validation, dokumen text, DOM, ekonomi. Oke. Nah ini present validation. Nanti dia akan muncul form utama kita dan menampilkan hasilnya. Oke, dan kita coba box. Dan ini kita sudah merujuk ke dokumen 1 ya. Kita akan coba, kalau misalnya kita lihat di sini, by mata ya. Dokumen 1 ini merupakan tipe dokumen A ya. Bisa kita jalanin di sini.
Oke, ada error dikit, itu diabaikan, dia tutup jalan. Unlock taksonomi, dan dia akan lanjut ke extract. Dia akan melakukan, nah, dia akan jalan, dia akan digitalisasikan, classification, extract. Nah, inilah halaman validation kita ya. Oke, di sini dokumen A. Oke, kita stop dulu ya. Kita cek di sini. Dokumen A benar dan present validation. Oh sorry, sini extraction result ya. Tanpa masukin maka tadi dia nggak menampilkan apa-apa. Kita ulangin lagi. Oh, paling mungkin agak berat ya karena dokumen nanti salah satu fitur yang cukup berat. Oke, dia akan jalan. Oke, digitize, classify, extract, dan validate di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, maka informasi yang diambil, invoice number 1157. Oke, benar ya. Invoice date-nya 2019 Juni 30. Oke, benar. SIT Ahmed Corp. Oke, ini ya, benar ya, nama company-nya. Dan total due-nya itu 1731000. Nah, oke, benar ya. Berarti data yang kita tes itu benar. Oke, kita ini continue check. Mungkin kita coba lagi nih dengan dokumen tipe kedua. Kalau kita ini copy aspect atau yang 12 lah, copy aspect. Karena ini yang tidak termasuk dalam trainingnya ya, yang dokumen 12 ini. Itu kita jalanin lagi. Ini dia compiling dulu. Kita proses di karena dia mengakses satu-satu. Nah, dia akan muncul di sini ya. Dokumen type-nya dokumen B, benar. Ini dokumen B kita. Post number 284221. Saya scroll ke atas. Oke, benar ya di sini. Invoice date 2019 0620 benar. Company name-nya NNLCC benar dan total dunia.
6.300 di sini. Nah, oke, benar ya informasi-informasinya dan kita transaksi. Oke, dan kalau misalnya kita mau melakukan retraining, kita tinggal lanjutin aja. Nah, jadi untuk melakukan extraction-nya ya. Nah, oke. Dan step terakhir, paling terakhir kita adalah port extraction result. Dan sini extraction resultnya kita ada ya. Result dan sini kita convert ke data set. Nah, ini dia akan mengekstraksi hasil dari ekstraknya menjadi sebuah dataset nanti. Nah, dataset inilah yang nanti kita bakal manipulasi dan kita bakal ambil informasi-informasi yang kita butuhin. Kemudian teman-teman untuk bagian present validation station ini mungkin bakal berguna ketika cuma di awal tahap development saja. Tapi ketika kita sudah masuk ke tahap go live, apalagi robotnya itu unattended ya, present validation ini tidak diperlukan lagi. Kecuali emang perlu bagian yang pengen kita lakuin gitu ya. Tapi ketika prosesnya ini nggak terlalu, kita bisa lemparinnya juga ke action center nanti. Tapi ketika go live, diusahain jangan ada bagian di sini. Ya kita hapus saja. Nah, kita dataset dan kita akan mendapatkan informasinya. Contohnya, kita dataset tables, tables yang ke pertama, kemudian item, berarti kita indeks ke row 0, dan juga ini ya, kita coba ya, dia bakal memberikan kita data apa. Table 0 dan juga row 0. Ini. Oke, dia proses, digitize, classify. Ini data row ya. Kalau bisa kita break pause dulu di sini, kita oke. Maka kita bisa melihat nih data kita, dataset. Dataset kita ke immediate ya. Kita coba lihat dataset tables, table 0, kita row 0, kita enter. Maka kita bisa lihat di sini, ini raw data kita, ini invoice number, invoice date, in component name, dan juga total due di sini. Jadi kalau bisa kita copy dataset yang kita paste di sini, dan kita pengen ngambil data ke pertama ya, berarti invoice numbernya kita tinggal ini aja 000, maka dia akan balikin invoice number kita di sini. Kalau bisa agak kelihatan. Kemudian kalau misalnya kita di sini Ctrl V dan kita ngambil satu, sorry, Ctrl V dan kita ngambil satu di sini, maka dia akan balikin invoice date-nya.
Begitu juga kalau misalnya kita ngambil 2, dia akan balikin company name dan juga masukin lagi ke 3. Maka dia akan balikin total dunia semuanya informasinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, informasi-informasi yang bisa kita ekstrak. Kalau misalnya tahap selanjutnya, oke, nah itulah mungkin sekilas buat video ini. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan coba solve untuk challenge yang ada di RPA Challenge itu. Dan saya akan coba juga bagiin hasil dari project ini. Saya akan taruh di GitHub juga. Jadi supaya teman-teman tuh juga bisa coba sendiri. Tapi untuk bagian extraction ini, nanti teman-teman coba training melakukan orkestra tersendiri nanti. Soalnya nanti datanya pasti berbeda semua. Atau bagian dokumen standing ini bikin dokumen baru saja nanti. Dan ini akan saya kosongin. Cuman yang saya akan tampilin di bagian sini saja nanti. Untuk gimana kehidupan statnya, untuk solve sih datanya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Next video kita akan trying to solve RPA challenge yang ada di web tadi ya. Untuk dokumen standingnya udah selesai, kita berhasil mengambil informasi-informasi yang kita butuhin. Step selanjutnya adalah kita gimana untuk menyimpan di data yang kita mau. Ya begitu saja teman-teman. Untuk video ini, sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Oke.